Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ketika kita punya keyakinan yang lurus, maka insya Allah kita akan sangat terjaga dari hal-hal yang buruk yang akan kita lakukan. Insya Allah akan terjaga. Faedah yang kedua, bahwasanya kisah ini dari Anas bin Malik ini memberikan pengajaran bagi kita adanya anjuran untuk membantu para penuntut ilmu. Bagi orang yang menuntut ilmu tidak boleh njaga wong, Pak. Nasihatnya tetap harus berusaha. Al-yadul ulya khairum min lafdi sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Tapi nasihatnya bagi orang ini adalah keutamaan, adalah satu keutamaan untuk mensupport atau memfasilitasi orang yang menuntut ilmu, membiayai. Kalau punya anak, ya sudah, jangan eman-eman dengan harta, Pak. Dengan harta investasikan untuk membekali ilmu kepada anak, karena dengan ilmu nanti segalanya akan bisa teraih oleh anak. Tapi kalau anak hanya dibekali, sudah diajari kerja terus di sawah supaya sawahnya tambah lebar, nanti bisa untuk memberi tinggalan pada anak. Ya kalau hanya tujuannya agar rajin bekerja, giat bekerja, kerbau juga kerja, Pak. Kerbau juga kerja. Kalau tujuan orang hanya untuk kerja dan dapat makan, cari makan, bisa makan gitu. Maka investasikan harta kita untuk anak-anak kita, untuk siapapun. Kalau anak-anak kita sudah mentas, ya untuk membiayai terutama anak-anak yang kesulitan, anak-anak yatim, keutamanya sangat besar. Ya. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakatain. Aku dan para penyantun anak-anak yatim di surga nanti seperti ini, seperti dua jari ini. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita concern benar terhadap anak-anak yang kesulitan, terutama yang bisa kita support untuk menuntut ilmu, Pak. Kita punya di Al-Firas itu ada yatim center, sekian ratus anak di cabang, di mana di Melandingan, ada di Bungatan, Pasir Putih, di Situbondo sendiri, jumlahnya sekitar 100 sekian lebih, hampir 200. Ini selain kita secara rutin untuk memperhatikan kecukupannya, kita support untuk bisa bertolabul ilmi sebenarnya. Maka kita punya lembaga-lembaga pendidikan, dari tahfidzul Quran, dari sekolah-sekolah dari tingkat KB sampai tingkat apapun kita bisa selenggarakan di sana. Dalam rangka apa? Kalau mereka menuntut ilmu, ya, apakah yang mukim, apakah yang tidak mukim, menuntut ilmu-ilmu yang bermuatan syar'i seperti yang kita selenggarakan, ini orang-orang yang membiayai kami dan orang-orang donatur dan lain sebagainya ini memiliki peluang yang lebih besar begitu loh, kalau kemudian membantu, karena mereka menuntut ilmu. Tapi kalau hanya untuk konsumsi hidup sehari-hari, ini kita ya prihatin sebenarnya. Ya tetap kita support, tetap kita bantu, tetapi alangkah lebih berdaya efek pahala sangat lebih besar kalau mereka dalam rangka menuntut ilmu. Maka di sini ada anjuran untuk membantu para penuntut ilmu. Dan di Al-Firas pun juga terhadap anak-anak yang mondok kita tidak hitung-hitungan, Pak, tidak hitung-hitungan. Dan seperti itulah di berbagai pondok juga
kita amati juga ya nggak sepadan lah, nggak sepadan. Di pondok-pondok tuh bayarnya cuman, kalau mereka berbiaya berapa, tapi pelayanan yang didapatkan seperti apa. Ini benar-benar iktikad para penyelenggara pendidikan, pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan yang concern pada orientasi akhirat. Ini kita dianjurkan. Kita yang bukan penyelenggara pendidikan, orang-orang biasa ya, itu bisa kita nitip, urun, nunut begitu pembiayaan, meskipun tidak menghandle semua pembiayaan melalui semacam infak dan lain sebagainya. Ini kita fasilitasi karena sedemikian besar faedah orang yang membantu para penuntut ilmu. Kemudian faedah yang ketiga berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya rizki seseorang itu akan lebih deras, akan lebih lancar, akan lebih besar diganti oleh Allah, disebabkan karena dia menanggung urusan orang yang mencari ilmu. Jadi ada orang yang tadi sukses, saudaranya hanya ibadah, tidak pernah bekerja, tapi Rasul SAW memberikan satu informasi ya, kalau dengan bahasa yang lebih agak panjang, agak jangkep, kamu nggak usah perhitungan sama saudaramu yang ngaji tok itu, yang tholabul ilmi itu. Sudahlah, biaya saja, karena rezekimu yang selama ini lancar itu bisa jadi karena disokong oleh keberkahan engkau membiayai saudaramu yang mencari ilmu. La'allaka tarzaqu bih. Bisa jadi rezekimu itu disebabkan oleh dia yang sedang mencari ilmu yang engkau biayai. Maka di sini rizki atau harta kita yang kita salurkan untuk membiayai terkhusus orang-orang yang tholabul ilmi, ini dijamin tidak berkurang harta kita. Harta kita dijamin tidak berkurang, bahkan bisa berlebih-lebih, bisa berlebih-lebih. Terus terhadap kesulitan para penuntut ilmu atau siapapun, rakyat, masyarakat, umat, itu dalam kasus ini dia kesulitan dia mengalami problem di mana dia bekerja, saudaranya tidak, dia membiayai, dia mengadu pada ulil amri, pada pemimpin. Maka boleh Pak, kita ya memang pemimpin itu, penguasa pemimpin itu, ulil amri itu tempat bagaimana? Tempat curahan harapan, mengatur peri kehidupan umatnya atau rakyatnya. Maka kita boleh punya kesulitan apa, kita ngajukan atau berkomunikasi dengan pemerintah, Misalkan di sini ada Pak RT, Pak Rendra, misalkan ada warga yang sebenarnya kehidupannya kesulitan, tetapi kok justru tidak mendapat BLT. Di sebelah sana orangnya lebih berkecukupan, tetapi kok dapat BLT. Nah ini bagaimana ceritanya ini? Ini boleh curhat kepada Pak RT. Misalkan Pak RT nggak respon, karena Pak RT ternyata yang sana itu taretan gula, misalkan. Tapi ada kadang-kadang seperti itu. Yang kaya karena ada hubungan emosional, apakah taretan, apa saudara, apa kemudian yang terabaikan. Ya boleh, ulil amri di satu wilayah itu ada tingkat-tingkat. Kalau Pak RT nggak ngatasi, ya Pak RW nggak ngatasi, Pak Kampung lah. Pak Kampung tak ngatasi, siapa Pak? Pak Tinggi. Kalau sekarang jalan pintas semua Pak. Sekarang apapun langsung ke Pak Prabowo melalui medsos dan lain sebagainya. Itu ya, jadi itu boleh mengadukan perihal kesulitannya terhadap pemimpin, karena memang pemimpin ini adalah ulil amri, ini adalah khalifah, ini adalah memang pengatur, penjamin, membantu menjamin
kesejahteraan sosial atau kesejahteraan warganya. Nah, di sini faedah yang kelima adalah bahwasanya urusan agama, ilmu tentang menuntut ilmu syar'i, terutama menuntut ilmu bagaimana agar dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian seseorang di sisi Allah diukur dari apa? Dari ketakwaannya. Maka menuntut ilmu dalam rangka memupuk ketakwaan ini lebih utama dari menuntut ilmu hanya sekedar menguasai sains agar nanti bisa hidup berkecukupan, bisa diterima kerja, mendapat posisi yang bagus di suatu perusahaan atau jabatan tertentu. Ini ilmu yang menuntut ilmu di bidang peningkatan atau di bidang peningkatan ketakwaan itu jauh lebih mulia. Maka apapun ilmu yang kita pelajari, muaranya harus pada kesadaran peningkatan ketakwaan kepada Allah. Karena disitulah derajat harga manusia, nilai manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau jenengan punya anak, jenengan punya orang-orang yang jenengan tanggung, untuk kita diberi amanah untuk mendidik mereka. Nah, pendidikan yang paling utama itu apa? Pendidikan dalam rangka agar ketakwaannya meningkat. Itu. Jadi meskipun tidak bisa mengkuliahkan anak, tidak bisa memasukkan di sekolah yang bonafit begitu, tidak masalah. Yang diamanahkan oleh Allah kepada kita itu adalah bagaimana mendidik anak supaya menjadi orang yang bertakwa, orang yang memiliki kesadaran tauhid. Itu. Kalau itu bisa kita handle sendiri dan anak tidak sekolah pun karena memang tidak punya biaya, tidak dosa. Maka saya sering berinteraksi pada para orang tua yang anaknya ini tidak disekolahkan di sekolah formal, dididik sendiri menghafal Al-Quran atau dipondokkan di pondok Al-Quran, di situ memperdalam ilmu syar'i, ilmu agama yang harapannya untuk meningkatkan ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Formalnya dia upayakan apakah kejar paket, apakah macam-macam untuk melengkapi dokumen untuk sanggup hidupnya di dunia. Sebenarnya kalau sudah jadi ijazah juga nggak penting-penting amat. Ijazah saya itu sempat kesingsal selama 2 tahun, Pak. Nah, setelah pindahan itu saya bongkar gudang, ternyata di kardus yang sudah kena air, sudah lecek begitu, dan itu juga sudah gak karu-karuan bentuknya ijazah saya itu. Tapi masih kelihatan, masih asli Pak ijazah saya, Pak. Dilihat juga fotonya itu juga foto zaman itu begitu. Yang masih kemiripannya masih banyak. Tapi dulu belum punya jenggot. Tapi itu meskipun sudah lecek, berek karena kena air-air itu, tapi masih asli ijazah itu. Saya tunjukkan berani, kalau diminta tunjukkan saya tunjukkan, Pak. Itu asli ijazah saya, asli. Dan itu ya bukan tidak berguna, tapi ya buat apa sekarang seperti itu. Makanya saya pernah melanjutkan ke S2 saya, Pak. Terus berlanjut Surabaya. Nah, di Situbondo ke Surabaya itu transportasinya kan sangat sulit, Pak. Effortnya sangat tinggi. Saya kuliah masuk jam 8 pagi, tapi saya berangkatnya jam 11 malam. Nyegat bis dari sini, oper di Probolinggo. Wah, subuh itu di Bungurasi, sholat subuh, habis itu ngopi sebentar, sarapan, masih naik bis kota, ganti 2 kali. Saya pikir-pikir akhirnya di tengah perjalanan, iya yo, saya kalau nanti dapat ijazah S2 terus mau ngapain? Mau buat apa itu? Akhirnya saya mundur halus, Pak, itu. Padahal sudah setengah perjalanan. Nah, ini ijazah formal, ini memang ya itu urusan dunia, itu dokumen duniawi. Penting tidak penting, gitu loh. Penting tidak penting. Tetapi yang tidak boleh ditinggal adalah dokumen ukhrawi, punya derajat ketakwaan. Mas Yaki ini musrif kita ini sudah IAIN ya Mas ya? IAIN bahasa Arab. Nah, itu masih nyambung ijazah bahasa Arab.
meskipun ijazah secara fisiknya itu tidak penting-penting amat gitu, tapi kompetensi bisa berbahasa Arab, bisa memahami Al-Quran, sholatnya juga sholat yang paham karena dari hati juga memahami apa yang diucapkan, ini yang sebenarnya yang paling diutamakan. Adapun ijazah kemudian bisa legal untuk mengajar, untuk diakui oleh dinas, untuk memperoleh tunjangan atau pengakuan secara kedinasan, ini beda lagi. Tetapi yang paling utama manfaatnya adalah memahami Al-Quran dan ketika sholat ini bisa berkomunikasi dengan Allah dengan bahasa yang diucapkan dalam sholat. Ini ilmu syar'i. Maka sekali lagi, urusan agama atau ilmu yang terkait dengan apapun ilmunya, apabila dimuarakan atau ditujukan untuk memupuk atau meningkatkan ketakwaan, itulah ilmu yang terbaik gitu. Tidak harus yang seperti apa yang berbiaya mahal, tidak harus seperti itu. Kemudian yang terakhir, memang selayaknya seorang penuntut ilmu itu tidak jagakno atau harus tetap survive, harus bisa hidup dari usahanya sendiri, Pak. Itu tadi sudah kita singgung di depan. Maka saya ingat dulu ketika masih di kampung tuh, di Banyuwangi, itu kalau musim panen, Pak, padi itu, Pak, banyak orang anak-anak pondokan itu turun ke desa-desa derep. Napa derep nih, Pak? Derep itu ngeten. Derep itu ngerjakan panenan dari mulai ngerit padi sampai ngebros sampai jadi gabah. Nanti gabahnya jadi berapa karung, nanti berapa karung dia dapat berapa karung, begitu loh Pak. Derep itu seperti itu. Ini dalam rangka dia mencari penghidupan di saat menuntut ilmu. Itu dari Sumatera orangnya itu. Di pondok saya yang agak besar di sana itu Blok Agung, Pak, Pondok Darussalam. Itu kalau sudah musim panen padi itu banyak itu datang tuh turun ke. Nah, itulah penuntut ilmu. Di era sekarang mungkin tidak harus seperti itu, tetapi ya memiliki tanggung jawab moral bagaimana supaya tidak merepotkan orang lain. Itu intinya. Kalau hanya punya sangu sedikit ya perbanyak puasa misalkan seperti itu, atau ya intinya menyadari bahwa tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Meskipun ada anjuran-anjuran bagi orang-orang untuk mensupport atau untuk memberi jaminan atau menanggung, ada anjuran yang besar, ada anjuran yang sedemikian masif untuk mendukung atau membiayai, menanggung hidupnya orang-orang yang mencari ilmu. Ini sedemikian pentingnya. Sampai sini ada sesuatu, Bapak Ibu sekalian? Nggih, Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya ilmu dunia dengan ilmu akhirat? Apabila kita menjalankan ilmu dunia, apakah orang bebas Islam yang harus menguasai ilmu dunia? Bagaimana dengan orang Islam sendiri? Tidak, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dikotomi ini. Memang selayaknya kita perjelas, Pak. Ada pembedaan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tetapi sebenarnya kalau orang orientasinya itu kepada ketakwaan kepada Allah, maka semua ilmu itu adalah ya ilmu dunia ya ilmu akhirat. Kita belajar matematika 1, 2, 3, 4, 5. Lah, kita harus tahu bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Nah, ada 2, 3 dan lain sebagainya, angka-angka itu. Ini dalam rangka kita mendukung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya tidak ada ilmu itu yang hanya khusus itu ilmu akhirat, tidak ada khusus itu ilmu dunia. Apapun ilmu yang dipelajari, ilmu nuklir misalkan. Nuklir itu tidak harus untuk membuat bom untuk menghancurkan sesuatu, Pak. Tenaga nuklir itu bisa digunakan untuk listrik, untuk generator macam-macam sebenarnya. Untuk pertanian, untuk teknologi macam-macam, nuklir. Dan alhamdulillah anak bangsa kita, putranya
Allah yarham Dono ya, Wahyu Sardono itu, Dono Warkop itu salah satu anaknya itu ahli nuklir itu. Dan di sini maka orang Islam juga tidak boleh anti dengan ilmu yang tidak hanya mempelajari fikih, mempelajari bahasa Arab dan seterusnya. Tidak boleh alergi. Harus tuntut ilmu itu semampunya. Mampu di bidang fisika ya fisika, tetapi semua harus bermuara pada ma khalaqta hadza batila subhanaka. Ketika mempelajari fisika, langit itu di dalam Al-Quran dinyatakan langit itu 7 sab'a samawat. Padahal langit satu ini, langit dunia ini ternyata belum ada hitungan fisika yang bisa mengukur volume langit dunia ini, Pak. Ini langit satu. Berarti betapa besarnya Allah lah. Di sini kesadarannya. Masya Allah, berarti Allah itu Allahu Akbar itu ongguan, Pak. Allahu Akbar itu ongguan, benar-benar Allahu Akbar. Mempelajari biologi yang katanya kalau dalam dikotomi ilmu tadi itu ilmu dunia, ngapain belajar biologi itu? Ketika mempelajari sel-sel, mikroba misalkan, sedemikian kecilnya, kecil, itu pun oleh Allah juga diberi jantung, diberi mekanisme biologis yang mereka bisa hidup dan berkembang biak. Padahal sekecil itu. Berarti Allah ini Masya Allah. Nah, kesadaran bertauhid itu, Pak, itu merupakan puncak dari semua pencapaian ilmu. Jadi orang Islam juga harus belajar semua ilmu, karena innamal ilmu indallah wa innama itu di dalam surat Al-Mulk yang sering kita baca tiap malam, semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu santet itu dari Allah. Jadi orang Islam maka justru ilmuwan dunia itu ya semua bersumber dari buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ilmuwan Islam. Di bidang kedokteran ada Ibnu Sina, kemudian ada Ibnu Khaldun itu di bidang ilmu sosial, dan itu semua kitab-kitabnya dipelajari dan dikembangkan oleh para ilmuwan modern, yang kemudian ada Einstein, ada macam-macam yang diklaim itu penemuan-penemuan orang-orang modern itu, padahal sumbernya dari Al-Quran yang dikembangkan, kemudian digali, kemudian diterjemahkan, kemudian dibukukan oleh para ilmuwan Muslim. Ngoten nggih, Pak. Jadi monggo orang Islam tidak harus hanya mondok, kan begitu tadi. Nah, tetapi harus juga menempuh ilmu-ilmu sains gitu. Dalam rangka apa? Membuktikan bahwa Allah itu Esa. Ini buktinya apa-apa yang sudah diciptakan di dunia ini dengan segala keajaibannya sudah diterangkan dalam Al-Quran. Tentang manusia dari sperma bertemu menjadi berkembang sampai melahirkan itu 1400 tahun yang lalu, belum ada ilmuwan siapapun, Al-Quran sudah rinci itu, merinci itu semua. Nggih, demikian nggih, Pak. Jadi Islam sedemikian mendorong ilmu. Tetapi semua ilmu yang diturunkan oleh Allah ini sejatinya bermuara pada kesadaran iman, kesadaran tauhid yang membuahkan ketawakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah meniadakan yang selain Allah untuk memperoleh keselamatan dan terhindar dari